Shalom, kasih karunia Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus kiranya atas kita semua. Amin. Saudara, kalau kita baca Matius 25, maka di situ Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa dialah Allah yang berkuasa di dalam kerajaan surga, itu di ayat 31. Nah, di sana berdasarkan penghakiman Yesus, maka Yesus akan menentukan siapa saja yang berhak masuk dalam kerajaan surga atau mereka yang masuk dalam neraka. Nah, sebelum kita baca firman, saya mendapati bahwa ayat ini, saudara, seringkali difahami di luar dari kasih karunia Kristus Yesus, yaitu seorang masuk surga berdasarkan apa yang dilakukannya. Nah, untuk itu kita baca dulu ya. Kita akan baca Matius 25 31 sampai 35, kemudian 41 42. Matius 25 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesuslah Allah sendiri. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, urusan pribadi, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya domba, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ini yang domba. Kemudian 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ini ayat 31 sampai 35. Kemudian kita akan loncat 41 mengenai kambing. Ayat 41, dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Jadi neraka itu awalnya untuk iblis. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Nah, saudara, dari firman tersebut kita dapat mendapati bahwa Tuhan membagi seluruh umat manusia, semua bangsa dikatakan di sini, dalam kekekalan itu menjadi dua. Domba di sebelah kanan, domba dengan daftar perbuatannya akan masuk surga. Kemudian kambing di sebelah kiri dengan segala perbuatannya ke dalam api kekal yang diperuntukkan sebetulnya bagi iblis. Nah, perhatikan saudara, sebagian orang memahami ayat ini dengan cara berpikirnya sendiri tanpa memahami keseluruhan dari ayat yang tertulis. Mereka yang menurut saya keliru ini memahami ayat ini dan berkata, pemisahan ini berdasarkan dari apa yang diperbuat manusia. Nah, ini agak berbahaya. Ini bukan ajaran Kristen, saudara. Ini bukan ajaran para rasul dan Yesus. Karena pendapat yang demikian ini memberikan penebalan stabilo atau kaca pembesar pada tindakan-tindakan yang mengakibatkan seseorang akan masuk ke dalam surga atau neraka. Kemudian yang sangat disayangkan, banyak orang meninggalkan iman kepada Kristus Yesus sebagai satu-satunya juru selamat karena kekeliruan memahami ini. Nah, belakangan ini ada hamba-hamba Tuhan yang menekankan perbuatan-perbuatan baik yang harus dilakukan orang Kristen untuk masuk surga. Ini jadi keliru. Kalau dorongan nasihat tersebut disertai dengan kesalahpahaman bahwa segala daftar perbuatan baik kita akan menuntun kita berada di sebelah kanan Yesus atau menjadi domba, ini sangat keliru. Saudara, kalau diukur dari sudut pandang kebaikan moral, bahkan Tuhan Yesus sendiri pada saat Dia di bumi sebagai manusia,
dia tidak memiliki cukup waktu untuk mengalahkan kebaikan-kebaikan moral para filsuf Yunani zaman itu. Karena memang Tuhan Yesus kan umurnya pendek, mati di usia yang sangat produktif muda. Jadi aksi moralnya menurut beberapa pendapat hanya terbatas pada usianya saja. Misalnya pendeta Frank Turek itu dia bilang gitu. Pertanyaannya, apakah Yesus datang sebagai pengajar moral seperti filsuf-filsuf itu? Sehingga ketika kita mencapai moral pengabdian tertentu dan ketaatan tertentu seperti Yesus, maka kita akan moksa, naik ke hadirat Allah. Apakah ini ajaran Yesus? Sama sekali bukan, saudara. Yesus pada Matius 25 tentang kambing dan domba ini, dia tidak sedang memberikan standarisasi perbuatan yang akan menuntun orang masuk surga. Bukan. Mari kita berhati-hati di sini. Karena begitu banyak orang tersandung dan menjadi tidak percaya pada Yesus karena menyalahfahami ini. Mari kita amati. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan, ada manusia yang akan saya bagi, kata Tuhan, menjadi dua golongan, maka Yesus memberitahukan. Golongan sebelah kanan yang berkenan namanya domba. Ya. Dan domba itu ada di ayat 40, kita baca ya. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Dari ayat ini kita ingat Markus 12, 29, 32. Kita akan baca. Markus 12, 29, 32. Jawab Yesus, hukum yang terutama adalah, dengarlah hai orang Israel, umat Tuhan, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. 31, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara, kalau seseorang itu mengasihi Tuhan Allah, maka orang itu pasti mengasihi sesama. Ini kaitannya. Kalau orang tersebut pertama mengenal Allah yang esa, ya, seperti yang tadi kita baca dalam Matius 25, Yesus mengakui bahwa itu adalah dirinya, maka orang tersebut akan mengasihi sesamanya. Baca lagi ayat 40. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi semua yang dilakukan oleh orang-orang yang mengasihi Allah yang benar pada manusia itu cerminan dari dia mengasihi Allah. Sekali lagi, semua orang yang mengasihi Allah yang benar, maka ia akan mengasihi sesama manusia. Allah yang benar menghasilkan kasih pada sesama, kasih kepada Allah yang benar. Dan kasih itu adalah tindakan-tindakan yang ada pada Matius 25, 35-40. Ini kebenaran ayat tersebut. Bahwa seseorang yang mengasihi Yesus Kristus, Sang Firman, yaitu Putra Allah Juru Selamat, maka orang tersebut akan mengasihi sesamanya. Nah, segelintir orang membalik perkataan Matius 25 ini sebagai sebuah standarisasi. Kalau kamu mau masuk surga, lakukan ini. Maka kamu akan jadi domba. Nah, ini merupakan kesalahan besar. Keselamatan itu eksklusif, saudara, hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada surga. Kalau orang bilang untuk masuk surga harus berbuat seperti Matius 25, maka sebetulnya yang dilakukan orang itu adalah sedang mencoba untuk menjadi domba. Nah, ini sangat tidak mungkin. Karena untuk menjadi domba atau kambing itu adalah masalah kelahiran. Kambing tidak bisa jadi domba. Kambing bisa berlaku seperti domba, tapi dia tidak bisa jadi domba karena lahirnya kambing. Nah, inilah mengapa Yesus mengidentifikasikan perilaku mengasihi sesama ini dengan ada kodnya. Genetik domba melakukan ini, kambing seperti ini. Jadi Matius 25 ini adalah sebuah identifikasi, bukan sebuah standarisasi masuk surga.
Maksud dari perikop 25 ini, kalau saudara pelajari, ada di sepanjang mulai dari pasal 24 sampai 25. Yaitu supaya para domba Allah ini kita berjaga-jaga. Perhatikan saudara. Dalam perumpamaan akhir zaman ini kan perumpamaan akhir zaman, di situ selalu ada 3 oknum. Pertama, orang yang di ladang, satu dibawa, satu ditinggal. Di sana itu ada 3 oknum. Yang dibawa, ditinggal, dan Tuhan yang mengambil. Kemudian hamba yang jahat, hamba yang memukul hamba-hamba lainnya. Ada hamba jahat lain, oknum Tuhan. Ya, di sini saya agak geli karena ini terjadi di dalam gereja. Hamba Tuhan yang jahat ini mempersekusi hamba Tuhan lainnya. Nah, mereka ini sebetulnya bukan hamba Tuhan karena mereka tidak punya kasih kepada sesama hamba Tuhan. Hatinya penuh iri, dengki, intrik, kejahatan. Jadi ini sebetulnya kambing. Ya. Ketiga, ada 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh. Masih ingat ya? Di sana ada 5 gadis bijak, gadis bodoh, dan mempelai. Gadis bodoh itu tidak memperdulikan tuannya dengan segenap hati, tidak mengasihi mempelai pria tersebut. Pengikutannya hanya ikut-ikutan, tidak ada kasih akan Allah. Kemudian lagi, 4 ada talenta. Ada tuan, hamba-hambanya yang mengenal tuannya dengan sungguh-sungguh, dia mengerjakan talentanya dengan sungguh-sungguh. Tapi yang tidak mengenal tuannya menuduh tuannya jahat karena tidak mengenal Allah yang benar. Kemudian tidak mengasihi tuannya dan mengabaikan tuannya. Nah, yang terakhir adalah domba dan kambing ini dan Tuhan Yesus sendiri. Domba mengasihi Tuhan yang benar dan sesama, kambing tidak mengasihi Tuhan dan sesama. Selalu seperti itu. Apa artinya ini saudara? Artinya adalah keseluruhan dari pasal 25 ini adalah sebuah identifikasi, bukan standarisasi. Bahwa urusan manusia pertama adalah apakah dia mengenal oknum ketiga ini, yaitu Yesus. Kedua, apakah dia mengasihi oknum ketiga ini, yaitu Yesus. Dan ketiga, seperti surat Yakobus bilang, iman tersebut akan tercermin di dalam perbuatannya yang selalu dijaga. Jadi keseluruhan pasal ini mengandung makna bahwa seseorang yang mengasihi Yesus pasti akan mengasihi sesama manusia. Ingat Markus 12. Bahwa seseorang yang dilahirkan dari Yesus, dilahirkan jadi domba, akan memiliki gen dan DNA Yesus, yaitu kasih. Sekali lagi, bahwa seseorang yang dilahirkan dari Yesus akan memiliki gen dan DNA Yesus, yaitu kasih. Dan seseorang yang lahir dari Yesus melakukan perbuatan kasih sebagai kesaksian bagi dunia bahwa ada DNA Yesus di dalam domba. Dan nanti di dalam pengadilan terakhir akan dipisahkan, yaitu mereka yang dilahirkan jadi domba Yesus memiliki DNA Yesus di kanan, kemudian mereka yang kambing yang tidak memiliki identifikasi DNA domba Yesus, itu ada di kiri. Selalu ada 3 oknum dalam parabel Yesus. Orang percaya, orang tidak percaya, dan Yesus. Jadi artinya saudara, pengadilan akhir umat manusia selalu bicara tentang apakah saya percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ataukah saya tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari saudara, Anda adalah domba-domba Allah, dilahirkan oleh darah, air, dan roh Kristus Yesus. Berjaga-jagalah. Lakukan apa yang ada di dalam DNA Anda, yaitu kasih Tuhan Yesus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat. Kasihlah orang-orang di sekeliling. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.